Halo anak-anak ibu kelas 9, apa kabarnya semua? Ibu harap kalian tetap semangat belajar. Ya nak? Halo anak-anak kelas 9, apa sudah bangun semua? Sudah siap-siap mau belajar? Ayo, hari ini kita akan kembali belajar mengenai listrik statis, yaitu mengenai hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb ini pertama sekali dicetuskan oleh Charles Augustin de Coulomb. Dia dengan menggunakan neraca puntir Coulomb. Makanya satuannya disebut dengan Coulomb. Nah, Coulomb ini adalah seorang ilmuwan Prancis yang hidup sekitar tahun 1736 sampai 1806. Nah, Coulomb ini dia membuktikan besarnya gaya listrik. Ya, besarnya gaya listrik. Maka dari hasil percobaan yang dilakukan oleh Coulomb dengan menggunakan neraca puntir, maka Coulomb menyimpulkan dua hal sebagai berikut. Yaitu yang pertama, semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut, dan sebaliknya. Yang kedua, semakin besar muatan listrik kedua benda, semakin besar gaya listrik antara benda tersebut. Nah, jadi dalam hal ini kita ingat kembali bahwa suatu benda bermuatan yang sama, positif dengan positif akan saling menjauh, tetapi kalau muatannya berbeda, positif dengan negatif akan ada tarik-menarik. Itulah gaya Coulomb pada muatan listrik. Secara matematis, itu rumusan gaya Coulomb dilambangkan dengan Fc, gaya Coulomb, dapat dituliskan sebagai berikut ini, di mana dirumuskan Fc, C-nya huruf kecil ya, sama dengan K dikali Q1 dikali dengan Q2 per R kuadrat. Dengan F sama dengan gaya Coulomb, satuannya adalah Newton. K adalah bilangan konstanta, satuannya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Dan R adalah jarak antara dua muatan listrik, dalam hal ini adalah satuannya adalah meter, dan Q1 satuannya adalah Coulomb juga. Q1 adalah besar muatan listrik benda pertama, dan Q2 adalah besar muatan listrik benda kedua. Nah, anak-anak ibu, dalam hal ini kita akan mengaplikasikan rumus ini dalam perhitungan fisika. Ya, rumus ini dalam perhitungan fisika. Tetapi sebelum ke situ, kita harus tahu dulu bagaimanakah bilangan berpangkat itu dalam perkaliannya. Ingat, dalam pelajaran matematika, kalau pangkat dikali pangkat itu adalah harus ditambahkan pangkatnya, sedangkan pangkat dibagi pangkat itu akan dikurangkan, sedangkan kalau pangkat dipangkatkan kembali, maka pangkatnya itu akan dikalikan. Nah, sebagai contoh akan kita lihat contoh soal sebagai berikut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal ya nak. Dua benda bermuatan masing-masing 30 mikrocoulomb dan minus 15 mikrocoulomb. Jarak kedua muatan itu adalah 15 cm. Besarnya gaya listrik yang terjadi adalah. Nah, sekarang untuk menghitungnya, kita mulai dulu dari apa yang diketahui. Yang pertama diketahui Q1 adalah
30 mikrokolom atau 30 kali 10 pangkat minus 6 kolom, dan kedua adalah 15 mikrokolom atau sama dengan 15 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Dan R 15 cm, 15 cm itu kalau ke meter adalah menjadi dibagi 100 berarti 15 kali 10 pangkat minus 2. Yang ditanya adalah F. Kita jawab dulu dengan rumus. Rumusnya adalah F sama dengan Q. F sama dengan K kali Q 1 kali Q 2 per R kuadrat. Maka kita masukkanlah dulu angka-angka itu ke dalam rumus. Berarti F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 30 kali 10 pangkat minus 6 kali 15 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan 15 kali 10 pangkat minus 2 dipangkatkan lagi kuadrat. Maka supaya untuk mempermudah perhitungan, kita pisahkan dulu antara bilangan yang tidak berpangkat dengan bilangan yang berpangkat supaya kita lebih mudah menghitungnya ya nak ya. Jadi maka F sama dengan 9 kali 30 kali 15 dibagi dengan 15 kali 15 karena 15 kuadrat tadi ya, dikali dengan 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan 10 pangkat minus 4. Maka kita selesaikan dulu yang tidak berpangkat. 9 kali 30 kali 15 dibagi dengan 15 kali 15 kita sederhanakan ya. 30 dibagi 15 berarti 2 ya. 15 dengan 15 mati. Berarti bilangan berpangkat tadi tinggal kita kalikan berarti sama dengan 18 kali 10 pangkat minus 3. Nah, di pangkatnya tadi kita kurangkan ya, karena kalau bilangan berpangkat itu tadi pangkat dikali pangkat itu akan ditambah, berarti 9 kurang tambah minus 6 berarti minus 3 tambah dengan minus 6 lagi sama dengan minus 3 ya. Berarti kita bagilah dengan bilangan 10 pangkat 4 supaya lebih gampang kita naikkan dia. Tadi kalau bilangan berpangkat dinaikkan akan berubah tandanya, berarti menjadi 18 kali 10 pangkat minus 3 kali 10 pangkat 4. Maka hasilnya adalah 18 kali 10 atau sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 2 Newton. Itulah gaya yang alami oleh gaya listrik yang dinyatakan tadi. Nah, sekali lagi Ibu katakan itu tadi ya, supaya lebih mudah kita kalikan dulu bilangan-bilangan yang tidak berpangkat ya dengan bilangan yang tidak berpangkat, kemudian bilangan yang berpangkat dengan yang berpangkat kita kalikan. Jadi 9 tambah minus 6 tambah minus 6 adalah 3. Minus 3 dikalikan dengan 10 pangkat 4 berarti makanya hasilnya adalah 18 kali 10 atau 1,8 kali 10 pangkat 2. Itulah hasilnya. Nah, dengan demikian kita sudah bisa menghitung, bisa menggunakan rumus-rumus ini dalam perhitungan matematika, di dalam perhitungan nanti di dalam ujian. Jadi saya harap anak-anak kami kalau kurang paham coba diulang-ulangi video ini dengan baik supaya kalian lebih paham, supaya nanti ketika kita masuk ke dalam contoh soal kalian lebih memahami lagi. Nah, sekian pelajaran kita untuk hari ini. Ibu harap kalian semua belajar dengan baik-baik, pergunakan rumus-rumus, aplikasikan supaya nanti kalau ada soal-soal kalian lebih gampang untuk memakainya. Nah, sekian dan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih untuk perhatian kita. Salam sehat.